Selamat datang kepada Wali Kota dan juga Haji Kabir agar dapat naik ke atas pentas, dan juga ketua-ketua ratib, ketua-ketua balai agar dapat naik ke atas pentas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah, yang mana oleh Allah telah memberikan kesehatan, kesempatan dan juga umur panjang kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di posko induk MPTTI Kabupaten Aceh Barat dalam rangka penutupan sementara pengajian Tauhid Tasawuf dan juga Zikir Ratib Seribe. Selawat beriring salam tidak lupa juga kita kirimkan keribaan ke pangkuan Nabi besar Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana oleh Baginda Rasul telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada malam yang berbahagia ini, yang sama-sama kita muliakan dan juga Allah muliakan guru rohani kita bersama Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Kharidi beserta keluarga besarnya, dan juga yang sama-sama kita hormati asisten pribadi Abuya Tengku Haji Sulaiman berserta keluarga juga ikut hadir, dan juga yang kita hormati Komandan MPTTI Kabupaten Aceh Barat, Sekretaris MPTTI Aceh Barat Bapak Sekjen MPTTI Kabupaten Aceh Barat, selamat datang, dan juga para khalifah, para dewan guru dan juga sesepuh dan juga istimewa pada malam yang berbahagia ini turut berhadir Bapak Kapolsek Kecamatan Murbo ataupun yang mewakili, dan juga yang kami hormati Bapak Dan Ramil Kecamatan Murbo ataupun yang mewakili. Selamat datang di posko MPTTI Aceh Barat. Dan juga tidak lupa penghormatan kami kepada Bapak Geci Gampung Pasipinang sebagai orang tua kami di sini, yang melihat kami baik dalam keadaan susah maupun senang, baik dalam keadaan duka maupun suka. Baiklah, istimewa juga kepada seluruh jamaah dan juga ibu-ibu P2T, doa yang sama, dan insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita mendengarkan pembacaan kalam wahyu ilahi yang dalam hal ini akan dibacakan oleh guru kita bersama, yaitu Abi Arfan. Kepada Abi Arfan, tempat dan waktu kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم لا يمسه تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan kepada seluruh jamaah agar dapat berdiri, kita selawat badar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah
Yasin Habibillah. Kepada seluruh jamaah diharapkan duduk kembali. Sebelum kita masuk acara selanjutnya, kami himbau kepada guru-guru kami, Khalifah Ibnu Umar, ketua-ketua ratib, dan juga ibu-ibu P2T, bunda-bunda wali, bunda sesepuh, bunda wali Nanggro, agar dapat naik ke atas pentas sebelah kanan kami. Kepada Tengku Mamal juga, dan juga ketua balai radiator Tengku Jal diharapkan naik ke atas pentas. Baiklah, cara selanjutnya laporan kegiatan tahunan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekjen MPTTI Kabupaten Aceh Barat Tengku Haji Ali Husaini SE. Kepada Sekjen, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan, Abuya kita bersama beserta Nyak dan Umi, semoga Allah selalu memberikan perlindungan dan memberikan kesehatan dalam memperjuangkan agama Allah yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya penghormatan kami kepada Bapak dan Ramil Kecamatan Murko, dalam hal ini diwakili atau yang mewakili ketua-ketua. Selanjutnya kepada Bapak Kapolsek atau yang mewakili. Selanjutnya kepada Pak Kecik Desa Pasir Pinang yang kita hormati dan kita banggakan. Untuk selanjutnya yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan adalah kepada Kadam Umat. Hadir Kadam Umat dan panitia khidmat, karena mereka-mereka inilah yang berada di garda terdepan dalam menyukseskan acara ini. Mohon maaf kepada Aspri. Selanjutnya sama-sama kita muliakan Aspri, Wali Kota, mantan Ketua KPI, bintang 1, 2, dan 3, komandan, para wali, gubernur, terutama Wali Bubun dari jauh ini yang luar kecamatan, satu-satunya wali ya, yang paling setia dan istiqamah dalam memperjuangkan MPTT ini. Semoga semangat ini bisa tertular kepada wali-wali yang lain. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kepada Ketua P2T dan Makte serta ibu-ibu sekalian, para khalifah, para sesepuh, dan seluruh yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat
kami. Rupanya terjadi juga malam ini. Ya, dari awal memang seharusnya yang melaporkan perkembangan pengkajian tasawuf di Kabupaten Aceh Barat ini adalah komandan. Ya kan? Rupanya oleh bintang 3, kalau komandan udah sering mendengar. Mereka mengharapkan tampil Sekjen MPTD Kabupaten Aceh Barat. Silakan Pak Salam, mohon untuk naik ke pentas. Terima kasih banyak. Mohon waktu sebentar kepada kami, dimintakan untuk melaporkan ataupun memberi sedikit informasi tentang perkembangan tauhid tasawuf Kabupaten Aceh Barat. Dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwa sejarah perjalanan perjuangan pengkajian tauhid tasawuf ini, Aceh Barat merupakan kabupaten pertama yang mengadakan pengkajian tauhid tasawuf dimulai dari tahun 2000 kalau tidak salah kami. Ya kan? Selain di Labuan Bajo atau di Pawuh, Aceh Barat lah tonggak pertama perjuangan pengkajian tauhid tasawuf oleh Abuya, yaitu bertempat di Babu Salam. Sehingga walaupun perkembangan tauhid tasawuf sekarang sudah se-Asia Tenggara bahkan ke pelosok dunia, tapi Babu Salam tetap dalam ungkapan Abuya itu cahaya Asia Tenggara. Kita nggak tahu di mana Asia. Semoga apa yang diutarakan oleh Abuya menjadi kenyataan dan kebanggaan kita semua. Berbicara perkembangan tauhid tasawuf di Kabupaten Aceh Barat, awal-awal kami mengadakan pengkajian tauhid tasawuf di Aceh Barat, jamaahnya tidak ramai. Antara 100-150 orang begitu. Itu pun pesertanya orang-orang yang KTP-nya hampir di atas 40 umur. Paling muda 30. Makanya oleh itu. Padahal pengkajian tauhid tasawuf itu diadakan di daerah Babu Salam. Nah, jadi nggak perlu kami jelaskan. Tapi demikianlah kenyataannya. Dan dibandingkan sekarang, kita sudah salut. Bahkan anak-anak kalau tidak diajak berzikir dia menangis. Nah, coba tanya sama. Bahkan Aceh Jaya, Nagan Raya itu kita koordinir. Jadi melalui mereka-mereka yang bergabung dengan tauhid tasawuf lah menjadi ujung tombak di daerah mereka masing-masing. Yang kenyataan sekarang ini yang buka panjang loh. Ya. Kan waktu ramai lah bang. Ya. Ya. Nah, sehingga sekarang ini kalau dulu pengajian rutin 1 bulan 1 kali di Babu Salam, setelah di Babu Salam Abuya langsung pulang, ya kan? Tapi dalam perjalanan waktu bukan saja pengkajian tauhid tasawuf ini dilakukan di Babu Salam, namun bahkan Abuya tidak cukup waktu lagi untuk mengadakan pengkajian tauhid tasawuf. Kenyataannya sekarang bahwa setiap malam Aceh Barat ini bergoyang dengan zikir Ratib Serbai, sehingga komandan dan kawan-kawan sudah sulit untuk menyusun acara karena telah beradu-adu. Double. Selanjutnya perlu kami laporkan Aceh Barat sebagai pilot projek daripada Abuya. Pertama, muzakarah pertama yang dilakukan tahun 2010 itu dimulai di Aceh Barat. Untuk melaksanakan muzakarah pertama itu bukan mudah. Berbagai tantangan dan halangan yang kita lakukan.
Tapi Abuya selalu menanamkan kepercayaan diri pada kita yang bahwa ilmu tauhid tasawuf ini yang bantu Allah. Ya. Walaupun ada kekhawatiran daripada kita karena kita mendengar bisikan ataupun anjuran Abuya, seakan-akan tidak ada rintangan dan halangan yang terjadi. Ini perlu kami sampaikan. Tauhid tasawuf jaya bukan karena kita banyak duit, karena kita bukan karena pintar, karena dukungan ini, dukungan itu. Tetapi tauhid tasawuf adalah dibesarkan oleh Allah melalui siapa-siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Selanjutnya, setelah adanya muzakarah juga sebagai percontohan, kita sudah pernah ada 2 gapura yang didirikan sekitar tahun 2012 ya, kan? Dengan nama Mulabuh Kota Tauhid Tasawuf, karena ada pembangunan pelebaran jalan Ruang Merbo, maka gapura tersebut tidak berpindah tempat, yang sekarang di Dayak Darussalam. Dengan hilangnya ataupun tidak berdirinya gapura, tidak jadi berdirinya gapura tersebut, kita juga tidak patah semangat dengan hadirnya kepemimpinan Pak Ramli periode yang kedua, di mana gapura yang terbongkar rencananya mau dipasang kembali juga sudah terwujud, berubah nama menjadi Mulabuh Kota Tauhid Sufi. Kenapa Abuya tidak pernah patah semangat untuk mendirikan gapura tersebut? Bahkan bukan di Melabuh saja, setelah ada di Melabuh juga dianjurkan ke daerah-daerah lain. Ini adalah suatu isyarat bahwa pemberitahuan kepada kita bersama yang bahwa dalam kehidupan ini kita jangan lalai, harus banyak mengingat Allah. Dan ini bukan harga murah. Seorang ulama sufi seperti Abuya ini bukan tidak memiliki makna, bukan asal-asal mendirikan saja gapura. Ini peringatan kepada kita agar apa yang tercantum Melabuh sebagai kota tauhid sufi bisa kita wujudkan dalam sikap dan perilaku kita ke depan ini, walaupun saat sekarang ini banyak kita kekurangan-kekurangan. Tapi janganlah lihat kekurangan-kekurangan dari kita ini semua, tapi lihatlah daripada kepribadian Abuya. Ambillah pelajaran sama Abuya, jangan ambil pelajaran kepada sekjen, sama komandan, sama asli, karena kita banyak udah mubah minum. Ya kan? Ambillah, ya kan? Contohlah, kalau yang baik boleh diambil, tapi kalau banyak kekurangan, itu merupakan PR kita ataupun introspeksi diri kita supaya apa yang diinginkan oleh Abuya ini bisa terwujud dalam kehidupan kita selanjutnya. Dan contoh yang terakhir yaitu Ratib Survei. Ratib Survei juga dimulai di Melabuh ini sebelum disiarkan ke daerah-daerah lain, yaitu di Balai Nur Ma'rifat. Kan asli? Nah, subhanallah asli. Jadi banyak yang dimulai di Aceh Barat ini yang menginspirasi, memberi semangat untuk daerah-daerah lain. Dan selanjutnya adalah perkembangan sekarang ini dengan majelis pengkajian tauhid tasawuf ini juga banyak balai-balai, posko-posko
titik-titik pengajian yang dilakukan di Kabupaten Aceh Barat ini, yang mungkin kita semua sudah maklum, ada balai radiator, ada balai balai buta, Misbahul Munir kan, Inabah, Nur Ma'rifat. Mungkin nanti akan ada laporan dari masing-masing kepala ataupun posko dan balai-balai tersebut, di mana titik-titik pengajian setiap malam. Ini sebagai tempat kita beristirahat, beristirahat untuk mengingat Allah. Semoga apa yang kita akan lakukan ini ke depan terus lebih semangat melalui perjuangan dengan landasan persatuan dan kesatuan kita, tidak saling menyalahkan tapi saling membina, saling menghormati dalam koridor kasih sayang yang telah ditanamkan oleh Abuya kita bersama. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Sebenarnya banyak, kalau saya baca banyak, ini ada lagi kertas, tapi karena banyak waktu ya, demikian saja. Banyak kekurangan yang dalam penyampaian kami, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Sekjen MPTT Kabupaten Aceh Barat. Berita panggilan diharapkan kepada Ketua MPU MPTT Kabupaten Aceh Barat agar dapat naik ke atas pentas, dan juga kepada Bintang 2 Tengku Bahaki agar dapat naik ke atas pentas, dan juga Tengku Jasman. Kemudian dimohon kepada Ketua Posko untuk dibantu arahkan agar dapat naik ke atas pentas supaya acara kita mendapat berkah daripada Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya alhamdulillah kita mendapat salam daripada mohon izin Bapak dan Ramil dan juga Kapolsek dan juga seluruh petinggi MPTTI dan juga jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kita dapat salam dari Bapak Mayor Harto selaku Daden Bekang Makoret Aceh Barat. Beliau menitip salam kepada kita semua, semoga acara kita sukses dan mendapat berkah dari Allah. Dan juga salam selanjutnya kita dapatkan dari penasehat pembina MPTTI Kabupaten Aceh Barat, Bapak Ramli MS. Selanjutnya marilah kita mintakan sepatah kata daripada Bapak Geci Gampung Pasipinang, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Salam kepada Bapak Geci. Tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Bak malam yang berbahagianya dan yang mantong beri kesempatan panjang umur ya Allah, mantong beri kesehatan, kekuatan, sehingga kita nyoba Bandung dapat sama-sama berhadir di posko BNI Gampung Pasipinang. Kemudian selabut saling sama-sama kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga sahabat beliau sekalian yang dimuliakan Allah, yang sama-sama kita muliakan. Budaya rohani kita bersama Abuya beserta keluarga, kemudian yang kamu muliakan para Khalifah ataupun Gubernur MPTT
yang agak angkat oleh Abuya. Kemudian boleh bertanya bersama bintang 3 ada. Bintang 3, bintang 1, bintang 2. Ketua MPU, MPDT, Aspri, Sekjen, Komandan dan ibu-ibu P2T yang akan berhadir. Kemudian Wali Kota Kalipa Senior, Kalipa Junior. Kemudian juga teristimewa kepada Bapak Kapolsek Kecamatan Merubo atau yang mewakili, kemudian Bapak Koramil ataupun yang mewakili, kemudian sesepuh MPDT dan seluruh jamaah MPDT yang akan berhadir pada malam yang berbahagianya, yang mungkin hanya disebut satu persatu, menakan maaf. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami hormati dan muliakan, kami berbangga Pak Kapolsek dan Pak Koramil di Kampung Pasir Pinang yang setiap saat bergema suara zikir dari jamaah MPDT. Juga kami laporkan kepada Pak Kapolsek dan Bapak Koramil bahwa setiap hari pengajian dilaksanakan di posko BNI ini Pak, dari jam 6 sampai dengan jam 7. Alhamdulillah, walaupun tidak semua anak mandu masyarakat Kampung Pasir Pinang yang ikut, tapi ada perwakilan-perwakilannya Pak. Juga kami berterima kasih yang firaya-raya kepada seluruh jamaah dan penggagas MPDT, karena juga di Pasir Pinangnya termasuk pilihan juga, termasuk gapura. Jadi kecintaan Abuya ketika gapuranya kemudian pindah gede dia bak perbatasan kan hang tim kan yang gede kecap si bak boleh di mata ya. Kemudian Pasir Pinang hana peng nanti tenang selamat. Jadi sedikit baca cik kamu pegah sejarah lagi pegah dari Sekjen benar. Sebetulnya Pasir Pinangnya tidak asing lagi bak Abuya. Segala MPDT-nya berkembang juga di Masjid Nurul Mukminnya di Golam Tsunami di Leh. Kon tak pernah alih komandan. Cik Sabi, cik Kak Sabi kena cik. Didampingi lantung oleh budaya kitanya bersama Abu Yahya di Leh. Jadi ulun tuan cik lencok tarikat Pak Abu Yahya di Babu Salam 3, kemudian di Masjid Pasir Pinang, yang terakhir di Balai Ujung Tanjung di Likut TPK Al-Isan. Kerja Abu Yahya kena elek. Artinya kalau macam hutan lagi berada sejen menurut Ratib Serabih. Tapi jina Ratib Serabih akan menggema di seluruh Nusantara. Sekalipun haba-haba mereng bagi orang yang mereng. Jadi tergantung bah hana mangat-mangat agaknya nanti. Tapi tanya aja. Astagfirullah. Ganyan ke Pak Koramil dan Pak Kapolsek, kalau nak Bapak dengar-dengar juga kamu risat, kami tidak risat Pak. Tuhan mantong sabar cik Nabi Muhammad, mantongnya cik Nabi Muhammad Nabi ini. Ya. Jadi berarti menyana berita-berita ketika kami disesatkan, mereka tidak mengerti Pak Koramil dan Pak Kapolsek. Perlu dipertanyakan apa itu pengkajian tauhid dan tasawuf. Ya. Ketika mereka sudah mengikuti ke dalam pengajian tauhid tasawuf, baru ibunya Pak. Jadi mungkin yang mendong kadang salah dengan jemaah. Si Gotik kamu berterima kasih. Jadi Pasir Pinang mendapat berkah daripada zikirnya. Jadi boleh cik kamu sampaikan bercuta 50 tun itu di lain itu kamu mengatip penghinaan bak SPBU. Jadi ratib Kadir Jalani yang la ilaha illallah, jadi menggema
ke seluruh Pasir Pinang. Dia nak pakai mic. Jadi nan jambu jipah di ke SPBU yang lambat kita. Almarhum Tengku Mak Saleh nak turun. Jadi anak murid daripada Tengku Sabi yang po danonyo. Yang po yang tablo danonyo yang nan di Tengku Sabi. Hanya anak murid banyak. Ya. Jadi nan gah yang meratib dia. Jadi hana sing kalimah la ilaha illallah nya sehingga leting-leting dun watinya teringat diwariskan wati oleh nek moyang kamu ratib la ilaha illallah nya. Tapi kok nya kadir jalani po yang masanya. Jadi dina yang di pu yang tak pupuk dino akan direkam oleh anak-anak kita dino sekalipun tak kala awaknya diplung-plung di dalam masjid tapi awaknya merekam. Ketika singo danyo penggagas tauhid zawonya bahari mati itu awaknya bercerita lagi danyo wonyo. Anak-anak tanya sini akan bercerita itu lagi tanya jinonya nek tulun dia beratib serbe di ke SPBU. Ya. Jino tahu dipkan nek tanya dalam. Akhirnya si jiwa awaknya tengok. Maka lagi na sapo na apa demak ketika anak-anak kita nyo dijak di dalam masjid jino anak mit-mit bagi tak hang hong segala macam baik dalam lantaran awaknya merekam perbuatan kita nyo jino bagi sekalipun tak kalau gebuk di dalam masjid maka di yang digagas oleh petinggi-petinggi tauhid tasawufnya kali yang meratib hidup buat nikmat kesidaan segala macam yang akan pudemah akan dikembangkan oleh anak-anak kita yang akan datang insyaallah. Lebih dan kurang kami lagi maaf kami akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kecil Gampong Pasir Pinang yang telah menyampaikan sepatah kata dan juga membuka sejarah tentang zikir la ilaha illallah. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau mendapat kita renungkan sama-sama dan juga mendapat kebagusan baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebelum kita mulai acara, kami panggilkan kepada perwakilan daripada Ketua Balai Miftahul Jannah agar dapat naik ke atas pentas. Kemudian juga bagi jamaah yang masih di luar agar diharapkan dapat masuk ke dalam tempat acara. Baiklah, acara selanjutnya laporan kegiatan tahunan oleh perwakilan balai-balai yang ada di Kabupaten Aceh Barat, yang dalam hal ini diawali oleh Balai Ulul Albab kepada Khalifah Muhammad Isa sebagai pimpinan Balai Ulul Albab. Tempat dan waktu kami persilakan. Waktu 5 menit, ta'aruf dan juga perkembangan singkat dan padat. Penghormatan kepada Abuya. Selanjutnya langsung ta'aruf dan juga laporan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala jenis puji syukur semua berserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pada malam yang berbahagianya pagi ini kita berkumpul bersama-sama pada tempat yang berbahagianya. Baiklah, kata-kata kemuliaan kata memangnya pada murabi tanya, musuh tanya, guru tanya yang selalu disayangi Allah dan yang tanya serta sekeluarga yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tersedih kepada pemuka-pemuka atau tokoh-tokoh MPDT yang telah diangkat oleh Arya ataupun Merabi yang bersabar. Baiklah, dalam malam yang berbahagianya
sebagai kamu daripada hadis Sahabat Ujung yang bawa memberi laporan kepada yang pertama kepada kedua posko, komandan dan sekjen dan seterusnya yang bawa di Penegak Ujung Nasabah Balai Yaman, insyaallah diadakan di Balai Ulul Albab pengajian bersama dengan salah satu daripada Tengku di Penegak Ujung. Yang kedua, nanti pada awal permulaan pengajian yang dimulai dengan oleh Tengku Jamalul Hakim. Tapi sekarang ada pujian yang bergabung dengan Abu Yadi Pauf olehnya Najib Tengku Tikujar, olehnya Najib Gino Tengku Tengku Yuli. Yang agak walaupun terasinya dengan beliau tapi di dalam tanya cip bersama cip dengan bertanya. Jadi pada malam ini malam Selasanya kamu dalam bentuk kumpulan jamaah NPTT yang ada di Penegak Ujung ataupun merencanakan tiap rumah ada rekam malam Selasa, yaitu insyaallah mulai 2 tahun sampoan Gino sehingga adanya kami jalan setiap anggotanya setiap malam Selasa dengan memudahkan acara supaya bergabung masyarakat. Diadakan legenyan hanya sabah untuk memberatkan bagi masyarakat apa yang mau berikut ataupun yang mau bergabung dengan ajaran NPT asalnya tempat nonton ke alhamdulillah menanlah tujuh saran-saran pada anggota-anggota atau pada jamaah yang ada di Penegak Ujung. Yang boleh nak masyarakat di masjid desa Penegak Ujung pada malam-malam minggu dalam 1 bulan 1 kali. Yang pun kadang-kadang ngajib yang ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang mentok malai-malai jangan ngaji dia menjanjian. Tapi alhamdulillah kadang-kadang ngaji bersama dengan tanya-tanya ataupun jamaah-jamaah yang nak sekitarnya yang ikut bersama pada malam-malam minggu yang tertentu pada jadwal yang tertentu di Penegak Ujung. Jadi kuasa apalagi dunia ibu dah apa anda pernah adalah asalnya lagi lupa mampu tanya ulang-ulang ataupun untuk tanya memberikan diri pada saat yang lebih bahagianya ini sudah mudahlah lebih jemaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Khalifah Muhammad Isa selaku pimpinan Balai Ulul Albab Kampung Penegak Ujung yang telah menyampaikan perkembangan kegiatan tahunan di balai tersebut. Selanjutnya kami mintakan kepada Ketua Balai Jabal Nur Kampung Gunung Kling yang dalam hal ini mungkin akan disampaikan oleh guru kita Tengku Ulil kepada Tengku Ulil. Tempat dan waktu kami persilakan. Waktu 5 menit. Kalau tidak ada kepada ketua untuk mewakili, waktu 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang berbahagianya kadapat kita berkumpul bersama-sama malam perpisahan sementara. Nah, sebahagian mon gadanya wakan go ugampung ba abuya. Nah, sebahagian yang tinggal di posko malamnya malam kebersamaan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Selawat dan salam sama-sama kita sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, pada para sahabat, tabi'in, pada alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang yang kita banggakan, guru rohani kita Abuya beserta keluarga, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dipermudahkan segala perjuangan Abuya. Karena dengan berkat semangat beliau, perjuangan beliau, sehingga kita dapat berkumpul-kumpul dari ujung barat hingga ujung timur, sudah saling mengenal, duduk bersama seperti ini, agar lebih bagus hendaknya setelah menjelang bulan suci Ramadan nantinya. Saya mewakili kata kemuliaan juga kepada seluruh petinggi yang tidak mungkin kita lupakan, karena dengan berkat beliau juga kita bisa berkumpul seperti ini. Mohon maaf kepada seluruh guru, merasa tidak sopan berbicara di hadapan guru. Ini bukan membanggakan ilmu, tapi ini adalah rasa membantu untuk kebersamaan. Menyecarong ciana carong menyecarong karena bak gue, tapi ini hanya semangat mentong yona dalam perjuangan lun bah bare ku mentong, tapi ke masalah ilmu lun je balik-balik silap demi keamanan MPTT lun bah ku, sekalipun harus mempertaruhkan nyawa, yang penting MPTT beraman. Kalau masalah ilmu lun je balik-balik silap mentong. Kemuliaan dan kebagusan Bandungnya milik Allah. Tidaklah pantas bagi saya untuk mendapatkan semua itu. Kemajuan dan kebaikan yang di Gunung Kling juga limpahan dari posko. Kamu merasa hanya carong, tapi usaha semaksimal mungkin yang telah kami perjuangkan seperti yang disaksikan oleh guru, itu limpahan guru. Kami merasa tidak bisa dan tidak mampu menjalankan tanpa guru, mendapatkan apa yang kami inginkan tanpa guru. Maka sekalipun bergoyang-goyang si gogo sahoy taju, yang namun setiur perjuangan kamu anak kamu beli, walaupun tinggal 2 lero, kamu tetap kamu perjuangkan apa yang telah diamanahkan oleh Dewan Guru. Makanya harapan kami selaku tukang balik-balik silopnya acara di posko bek kelas itu sigo menyajut tamampo. Kalau bisa adanya bukan acara yang laginya rupa, harusnya si bulan sigo yang gadi. Karena kebagusan dan kebaikan di setiap balai yang lain berasal dari posko itu. Ino letak barang berharga Abuya yang dititipkan. Jadi dengan adanya berkumpul-kumpul yang laginya seluruh balai yang di Aceh Barat yang adalah cabangnya dari Hino. Jadi beda pegangan tong cinta dan ke Abuya, sementara amanah Abuya le yang kanyo langgar. Bak balai-balai pegah dan cinta ke Abuya, sementara posko keadaan bagaimana batangnya yang di posko ini, kita tidak ada saling melihat. Ini kurasa yang menjaga posko ini agak kewalahan juga, dia merasa seolah-olah
posko ini dia sendiri yang membuat, dia sendiri yang memiliki. Padahal ini amanah Abuya. Anggaplah posko ini seperti pawuh nomor 1. Latih-latih diri kita dulu di sini, baru nanti kita mendapat rujukan dari posko ini, baru kita ke pawuh. Kalau menurut saya, selama sampai hari ini saya masih malu datang ke pawuh, karena amanah Abuya banyak sekali yang saya langgarkan. Karena di sini ada bulan Abuya, ada bintang Abuya yang di sini itu adalah amanah yang disuruh jaga kepada kita. Apabila mereka ini yang dititipkan oleh Abuya kita sakitkan hatinya, berarti sama dengan kita menyakitkan hati guru. Berbicara boleh, berbicara cinta kepada Abuya boleh, tapi kalau acara amanah Abuya masih tidak kita bisa menjaganya, kita tiba-tiba datang ke Abuya, saya merasa malu karena Abuya tahu saya adalah siluman datang ke sana. Saya takut seperti teman-teman saya banyak yang datang ke sana tapi gagal dia tujuan untuk bersuluk, ternyata tidak bisa. Bahkan yang sudah suluk tapi dia tidak bisa menjaga dirinya. Apa yang dia harapkan? Mungkin ini yang saya ragukan, karena amanah Abuya seperti bintang 1 dan 2 Abuya punya, guru kita punya. Jadi ini kita berbicara di dalam keluarga kita. Jadi rasanya boleh kita membanggakan guru di antara sesama kita, keluarga besar kita. Tak ada campur di sini, semua anak guru kita. Jadi sama-sama kita menjagakan. Itulah laporan yang kami beritahukan seperti yang dilihat. Saya tidak bisa mengada-gada seperti yang dilihat, karena rutinitas setiap minggu itu ada di Balai Jabal Nur Gunung Kling. Seperti yang disaksikan oleh guru, itulah kemampuan kami. Lebih dari itu kami mohon bimbingan dan petunjuk dari guru-guru yang ada di sini. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kelancangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Tengku Jal selaku Ketua Pejuang Balai Jabal Nur Gampong Gunung Kling. Selanjutnya kita mintakan daripada perwakilan Balai Inabah Gampong Penagaraya kepada Tengku Fahmi, tempat dan waktu kami persilakan, dan mohon disampaikan bahwasanya apa kegiatan di balai selain rutinitas pengkajian tauhid tasawuf dan juga zikir ratib seribe. Kepada Tengku Fahmi mewakili daripada Balai Inabah, tempat dan waktu kami persilakan. Jika tidak ada, makanya kami kepada Tengku Fahmi, tempat dan waktu kami persilakan. Waktu 5 menit. Penghormatan ditumpang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi juga oleh moderator Muno bahwa Sanji nepeng mantong daripada yang kakak. Permintaan daripada moderator untuk menyampaikan ininya tanyo naju. Jadi untuk sarana dan prasarana mungkin sudah memadai di balai, dan untuk kutipan bulanan juga kita iuran seperti biasa setiap bulannya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tengku Fahmi, sangat jelas laporannya, baik rutinitas seminggu sekali ataupun rutinitas di balai dan juga rutinitas bulanan. Terima kasih kami ucapkan kepada adinda kami. Selanjutnya
kami mintakan perwakilan daripada Balai Surajul Huda Kampung Merbo yang mungkin dalam hal ini akan disampaikan oleh guru muda kita Tengku Mamal Safran kepada guru muda. Tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Abuya dan beserta yang kami muliakan kepada seluruh petinggi-petinggi NPDP. Baiklah, pada malam Sabtu kami ada mengadakan pengajian fikah dan sekarang sudah bertambah pengajian daripada pemuda-pemudi Kampung Merbo yang sudah ikut berpartisipasi membantu ajaran tauhid tasawuf, dan juga kawan-kawan juga ada ikut beberapa orang di malam yang berbahaya ini untuk menyukseskan kegiatan PTT yang dibawa oleh Abuya. Jadi kami mohon kepada petinggi-petinggi, doakan kami semoga kami bisa berjuang di mana cita-cita Abuya yang kita dapatkan di posko ini bisa kita bawakan ke rumah tangga kita, ke kampung kita, untuk bisa berkembangnya ajaran tauhid tasawuf ini ke seluruh dunia. Semoga pemuda-pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu dapat merasakan bagaimana manisnya ajaran tauhid tasawuf ini. Jadi doakan kami sebagai mewakili daripada balai daripada Desa Merbo, semoga Merbo berjaya untuk mendapat berkah dari Allah dengan membawa ajaran tauhid tasawuf. Jadi lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru muda Tengku Mamal Safran yang telah menyampaikan laporan. Semoga apa yang mereka cita-citakan dijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, laporan kegiatan tahunan yang dalam hal ini akan disampaikan perwakilan daripada Balai Darul Muqtadin kepada guru kami Tengku Darul Muqtadin Kampung Ujung Rin, dan mungkin akan diwakilkan oleh Khalifah Ibnu Umar kepada Khalifah Ibnu Umar. Tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang mulia Abuya beserta keluarga, kemudian sama-sama kita hormati seluruh para petinggi dan tamu-tamu undangan serta para jamaah, bapak dan ibu-ibu P2T telah berhadir pada malam yang berbahagia ini. Baik, karena judulnya adalah itu laporan kegiatan. Jadi di sini kami laporkan bahwa kami selaku pimpinan yaitu Balai Pengkajian Darul Muqtadin Kampung Ujung Rin itu melaporkan bahwa kegiatan pengajian tauhid tasawuf Daratib Sribe di Kampung Ujung Rin itu pada malam Senin. Jadi setiap malam Senin itu rutinitas yaitu pengajian dan Ratib Sribe. Di samping pengajian dan Ratib Sribe, juga di Balai Darul Muqtadin itu ada kajian-kajian lainnya, yaitu kajian tentang masalah akidah, masalah hukum dan lain sebagainya. Itu ada kajian terbuka untuk umum, untuk bapak-bapak, untuk para pemuda, para remaja, dan juga ada ibu-ibu. Kemudian di samping itu juga pada malam minggunya itu ada kegiatan yaitu melatih ilmu, yaitu dengan tawajuh bersama. Kemudian itu kegiatan-kegiatan kajian yang kami lakukan di Balai Darul Muqtadin. Kemudian perkembangan
perkembangan tauhid tasawuf dan praktik seribai di Kampung Jonrin, alhamdulillah sedikit demi sedikit. Kalau ibarat motor, itu motor solar, itu perlahan tapi pasti. Jadi kami bermimpi suatu saat nanti di kampung kami itu gema daripada tauhid tasawuf dan Jonrin itu akan bergema seantero yaitu Kampung Jonrin, dan semoga diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Kampung Jonrin. Nah, ini saja laporan dan perkembangan tauhid tasawuf di Kampung Jonrin. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Khalifah Ibnu Umar yang telah menyampaikan perkembangan dan juga laporannya. Selanjutnya kami mintakan perwakilan daripada Balai Miftahul Jannah Kampung Lapang untuk menyampaikan laporan dengan waktu 5 menit kepada perwakilan daripada Balai Miftahul Jannah Kampung Lapang. Tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita nyebut mulia ayah rohani kitanya Abuya beserta dengan seluruh keluarga besar Abuya. Dan untuk penghormatan selanjutnya, ulun mohon menumpang menteng pada moderator. Sebagai laporan daripada kami, Balai Miftahul Jannah, yaitu kunci surga, pada malam yang berbahagia ini kami sampaikan kepada para petinggi, yaitu Posku. Alhamdulillah, dan berkat Abuya, kita juga selain daripada rutinitas, juga setiap malam Kamis kita mengadakan pengajian tauhid tasawuf dan kesufian di Masjid Nurul Arifin, dan juga melakukan salat kaza tiap malam Rabu dan juga malam Minggu, juga melakukan pengajian para remaja, dan juga ada pembacaan kitab dan lain-lainnya. Juga untuk pada taziah dari kampung-kampung juga kita diundang dalam perkajian tasawuf, juga mengadakan zikir ratib dalam seribai. Alhamdulillah, ini sebagaimana laporan kami kepada Posku, bila pun juga ada kekurangan kami di dalam mengembangkan majelis perkajian tasawuf, mohon untuk selanjutnya dapat ditindak kembali. Mohon dengan kerelaan daripada para petinggi-petinggi yang di Posku untuk dapat mendoakan kami agar kami ini benar-benar istiqamah dalam perkajian tasawuf dan kesufian. Alhamdulillah, cuman dalam hal ini karena ini sudah waktunya melangkah kepada bulan suci Ramadan, kami keluarga besar daripada Balai Miftahul Jannah, kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada para jamaah yang hadir di sini atau yang tidak hadir, dan juga lebih khususnya kami mohon maaf kepada para petinggi-petinggi, komandan Aspri, sekjen, dan sekalian petinggi-petinggi lainnya untuk dapat memaafkan kami atas keozoran-ozoran kami yang ada di Balai Miftahul Jannah. Dengan ini, sudilah kiranya saya ingin mendengar langsung apakah para petinggi dan jamaah dapat memaafkan kesalahan kami selama setahun? Nah, alhamdulillah yang berkat Abuya. Alhamdulillah ya Allah, dan keberkahan Abuya ya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
illahi anta maksudi warijama kalubi. Itulah kesufian yang di Aceh Barat. Tidak ada lain yang kita maksud, hanya Allah yang kita maksud. Mudah-mudahan kita majelis pengkajian tasawuf walaupun digeser atau digeser, yang jelasnya ilahi anta maksudi warija kamatlubi. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan kepada para petinggi-petinggi dan juga para jamaah. Untuk kiranya saya pribadi, ketua daripada BNI Sodana dan keluarga, mohon maaf kepada para jamaah dan mohon maaf yang sebesarnya kepada rohaniah Abuya yang ada pada malam berpihak ini, dan juga kepada Allah saya mohon ampun. Ada sedikit perkembangan, alhamdulillah, dengan keberkahan Abuya. Para khalifah berpesan kepada kami untuk dapat memohon maaf juga keluarga beserta dengan keluarga beliau. Beliau sekarang berada di Jambak. Jadi kepergian beliau ke sana itu yaitu dalam mengembangkan ajaran majelis pengkajian tasawuf, karena di daerah tersebut masih samar-samar apa itu MPTT, apa itu tasawuf, apa itu kesufian. Dalam hal ini mudah-mudahan para petinggi dan juga jamaah untuk dapat kita doakan kepada khalifah kita bersama, apa yang dicita-citakan Abuya melalui kepada khalifah kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di desa Jambak ini bisa berkembang tauhid tasawuf dan kesufian. Cuman sekian dan demikianlah komandan dan para petinggi-petinggi yang dapat kami laporkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Balai Miftahul Jannah yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya, marilah sama-sama kita mintakan kepada perwakilan daripada Balai Radiator yang bertempat di Gampung Ujung Baruh di belakang komplek terminal, yang mungkin dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kita Tengku Wahyu Dila Pratama atau yang sering digelar dengan Bintang 1. Kepada Bintang 1 tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan dan yang kita cintai, Abuya beserta keluarga besar beliau, semoga Abuya dipanjangkan umurnya oleh Allah dan disehatkan badannya. Baiklah, di sini pada malam yang berbahagia ini kita berkumpul bersama-sama hanyalah untuk menjalin silaturahmi dan sekaligus untuk penutupan pengkajian sementara menyambut bulan suci Ramadan. Pada malam ini yaitu bukti bahwa tercurahnya kasih sayang guru kepada kita, yang senantiasa di sini kita saling kenal mengenal, dan agar senantiasa kita menjadi murid yang benar. Di dalam tasawuf, murid yang benar itu bukanlah murid yang selalu membanggakan gurunya, akan tetapi murid yang benar itu murid yang gurunya bangga terhadap dirinya. Baiklah, di sini kami ingin bertaaruf bahwa kami sebagai perwakilan daripada Balai Radiator yang bertempat di Ujung Baruh, pimpinan Balai Radiator yang bertempat di Ujung Baruh, tepatnya di belakang Terminal Melabuh, Jalan Lungnai.
Di sini kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh guru-guru pembina daripada Balai Radiator, yaitu Tengku Ado dan komandan. Kami meminta maaf di mana ada kekurangan, kejanggalan, baik itu di segi sikap, tingkah laku kami selama mengikuti zikir-zikir dimanapun yang diadakan di Aceh Barat ini. Jadi kami memberitahukan bahwa di Balai Radiator itu ada pengajian setiap malam Selasa. Pertama kami mengaji kitab Fardhu'in, kemudian yang kedua kami mengaji tasawuf, kemudian ditutup dengan zikir dan doa malam Selasa. Kemudian malam Selasa seterusnya kami mengaji sifat-sifat 20 juga tasawuf serta ditutup dengan zikir dan doa juga. Kemudian pada malam Rabunya kami belajar makharijul huruf, mengenal tentang huruf, mengenal cara-cara membaca Al-Quran, dan juga setiap harinya sholat zuhur berjamaah dan zikir ratib seribu. Dan juga sama-sama kita ketahui bahwa di Balai Radiator tersebut umumnya jamaah daripada agen-agen dan juga perbengkelan yang ada di sepanjang jalan Maneru, juga ada jamaah-jamaah yang lain. Itu sebagai laporan kami Balai Radiator. Sekali lagi kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada perwakilan ataupun petinggi MPDT yang ada di Aceh Barat, dan juga kami ini petinggi komandan Tengku Ado, kami ini masih belajar. Ada kalanya kadang ada acara meratib tidak kami hadiri, maklum kami sedang berlatih-latih komandan. Baik, di sini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bintang 1 selaku pembina dan juga sebagai penggagas Balai Radiator yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya, marilah sama-sama kita mintakan laporan dan juga perkembangan daripada Balai Kota Misbahul Munir, yang dalam hal ini mungkin akan disampaikan oleh Wali Kota pada Tengku Zainal Abidin. Waktu 5 menit kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah. Sama-sama kita membacakan puji syukur alhamdulillah kepada Allah yang bahwa malam ini kita bisa berkumpul sama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam kita junjungkan kepada pangkuan Nabi Muhammad SAW yang kita muliakan Abiyah beserta Nyak Adat Umi dan juga kepada keluarga beliau. Yang perlu saya sampaikan masalah tahunan di Balai Misbahul Munir itu kegiatannya pengajian anak-anak. Dulunya pengajian anak-anak tidak banyak, sedikit, tapi sekarang sudah hampir 50 ataupun 60 orang lebih. Jadi terdirinya Misbahul Munir itu sudah berapa bulan, sudah berapa tahun, sudah 2 tahun. Pengajian anak sudah 2 tahun. Jadi malam Jumat
ada juga Ratib Sribe pengajian dengan komandan Tengku Idrus, Khalifah kan semua. Jadi siangnya pun juga ada, malam apa hari apa, hari Selasa apa hari Kamis ada ibu-ibu P2T, ibu-ibu P2T pun juga ada. Jadi anak-anak sudah 2 tahun pengajian di situ, alhamdulillah sudah bisa lah gitu kan. Jadi antar jemput anak-anak yatim, antar jemput sekarang masih berlanjut, tapi hari ini sudah libur. Nanti habis lebaran kita jalankan lagi. Cuman itu saja yang saya sampaikan, tapi sedikit aja kita yang bahwa Abu mengajak kita untuk berjinak-jinak dengan Allah, bukannya untuk Abu, untuk kita. Jadi nantinya hari kiamatnya nanti biar kita tahu Allah memberikan kita 10 contoh, 10 apa, 10 ini ya kan, seluruh balasan, bukan 10 balasan. Jadi nanti kebaikan, 10 kebaikan. Jadi Allah ciptakan nanti kita 10 contoh, 10 ini kan. Ada yang orang jadi dan jalannya dengan lidah, ada juga orangnya berjalannya dengan tangan, ada juga nanti orang berjalannya dengan musik, berbaju putih-putih. Golongan itulah yang kita cari nanti, entahkah siapa, mungkin Abuya lah yang mursyid kita, mungkin golongan itu. Maukah kita, sukakah kita yang begitu? Apakah kita pilih golongan orang-orang yang berjalannya dengan lidah ataupun berjalannya dengan dengan tangan? Jadi dengan halilintar. Jadi di sini di dunia inilah kita mencari musik. Ya. Alhamdulillah itu saja yang saya sampaikan, dan sedikit lagi, dulu semasa Rasulullah dulu memperjuangkan Islamnya sangat susah, ada yang melempar Rasulullah di gigi, patah gigi. Begitulah Abuya kita memperjuangkan. Bagaimana Rasulullah memperjuangkan dulu sama dengan sekarang Abuya memperjuangkan. Jadi kita ingatkan itu aja. Di akhir zaman Allah sudah mengatakan nanti ada ada yang pengganti Rasulullah yang memperjuangkan Rasulullah. Jadi inilah Abuya. Jadi kita jangan susah-susah, jangan bingung-bingung. Harus kita ingatkan itu waktu kita mati nanti, apa yang kita bawakan kepada Allah. Ya kan? Inilah yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Wali Kota selaku pembina Balai Kota Misbahul Munir yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya kita mintakan laporan daripada Balai Nur Makrifat yang mungkin dalam hal ini akan disampaikan oleh Pak Amin. Waktu 5 menit. Tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah, selalu kepada Rasulullah SAW yang kita muliakan, yang muliakan Allah, Abuya beserta anak-anak ini, beserta keluarga besar, dan khususnya kepada seluruh petinggi-petinggi NPDT yang ada, khusus
dan Jawa Barat umumnya di Indonesia. Jadi laporannya kami dari Balai Nur Marifat Paramancang ke-16 ada kegiatan di 3 saat. Yang pertama malam Sabtu, yaitu pengajian hukum-hukum, yaitu kitab 8. Kemudian besoknya diakhiri dengan zikir. Kemudian malam Selasa juga dengan zikir. Kemudian setiap habis subuh, tiap pagi rutin. Ya, insya Allah sudah setahun penuh kami istiqamah dengan mengikuti kitab Munazir As-Sairin dengan risalah 2 kitab. Demikian. Kemudian yang ketiga, yang keempat, pengajian santri. Ya, sudah menerima santri tetap. Dan insya Allah baru-baru ini baru mengadakan lomba beserta dengan pemberian hadiah. Jumlah santri yang sudah berada di Balai Nur Marifat 45 orang, yang tetap 6 orang. Insya Allah kami doakan, kami mohon doa, kami mohon dukungan pada seluruh jemaah yang khususnya yang nampak malamnya di balai ini. Doakan agar dapat bertambah santri-santri kami di Balai Nur Marifat. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Amin yang telah menyampaikan laporan tentang perkembangan Balai Nur Marifat Gampung Padang Mancang. Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Kapolsek dan juga Bapak dan Ramil, mohon bersabar. Ada beberapa perwakilan lagi yang akan menyampaikan perkembangan dan juga laporannya sebagai bahan evaluasi tahunan kami. Selanjutnya, marilah sama-sama kita mintakan perwakilan daripada perkumpulan gabungan pedagang ikan Kabupaten Aceh Barat yang mungkin dalam hal ini akan disampaikan oleh mantan Ketua GAPI, yaitu Tengku Husnilanta, kepada Cik Ni yang sering kita kenal. Waktu 5 menit, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah, selawat kepada Nabi yang mulia dan dimuliakan Allah, Abuya, selanjutnya Umi dan seluruh keluarga Abuya. Yang saya hormati pada seluruh Dewan Guru dan seluruh para jamaah dan ibu-ibu Pirwati. Mungkin pertama sekali, karena ketua kami tidak hadir, jadi saya mewakili. Saya atas nama keluarga GAPI, saya karena ini menghadapi bulan puasa, kami atas nama keluarga besar GAPI memohon maaf kepada seluruh Dewan Guru, ibu-ibu Pirwati dan seluruh jamaah MPDT yang telah hadir, baik pun yang tidak hadir, kami mohon maaf.
Mungkin kami juga ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Abuya, yang mungkin karena Abuya lah kami para pedagang ikan ini bisa duduk bersama dengan Dewan Guru, juga Pak Kapolsek dan Pak Ramil dan seluruh jamaah dan ibu-ibu P2T yang ada di sini. Mungkin kami ingin menyampaikan bahwasanya kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di pajak ikan jadi berkat bantuan daripada guru-guru kami. Jadi kami bisa melakukan setiap zuhur kami mengadakan setelah sholat kami berzikir bersama dan sembahyang qaza sembahyang, dan setiap asar kami melakukan yaitu membaca surah Al-Waqiah setiap setelah sholat asar, dan setelah sembahyang maghrib kami juga melakukan zikir. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Cikni yang telah menyampaikan laporannya selaku perwakilan daripada GAPI Aceh Barat. Selanjutnya kita pindahkan perwakilan daripada Posko Istiqamah Bubun yang mungkin dalam hal ini akan disampaikan oleh Wali Bubun kepada Wali Bubun. Tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Untuk menghormat waktu penghormatan, maaf Bapak, kami bonceng saja kepada Bapak Protokol. Dan yang saya cintai dan yang Allah muliakan, Abuya, ayah rohani kita bersama yang selalu mendidik zahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Kaifana laulakum Abuya Padundro yang mana kan? Jadi naik hanam, lamati hanasi nyo jelas zahir. Baiklah, nggak usah bilang waktu. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Langsung saja kepada laporan dan kegiatan kami di Pucuk, yaitu di Bubun ya. Kami di Pucuk di Bubun melaporkan apa kegiatan kami dan apa yang kami lakukan, ya kan? Alhamdulillah kami dapat melaporkan yang pertama di Bubun kami memperkenalkan guru, kami memperkenalkan Abuya. Siapa sosok Abuya tersebut? Itulah yang kami lakukan di sana, kami bersyiar. Siapakah Abuya? Yang mana yang disebut Abuya? Abuya zahirkah? Abuya batinkah? Itu yang kami ulang-ulang kaji di Bubun, bukan menggurui. Dan yang kedua, kami berlatih-latih yaitu berzikir kepada Allah. Bagaimana cara berzikir? Apa itu zikir? Itu yang kami berlatih-latih di Bubun. Salah satunya zikir yang kami berlatih-latih di Bubun, di saat kami melihat
batang kayu ataupun bak pisang ataupun bak jambe, bak lemah perbuatan Allah, itu dikatakan zikir. Barang siapa tidak melakukan, tidak menghayal ataupun tidak sedemikian, kita rugi hidup, gaudit. Begitu cara kami berlatih-latih di Bubun. Mungkin di saat penyampaian ini kurang respon dan kurang berkenan, kami mohon maaf karena di Bubun memang demikian cara kami untuk berlatih-latih. Yang ketiga yaitu kami di sana kegiatan malam Jumat ataupun malam Selasa. Malam Jumat kami belajar tauhid tasawuf. Malam Selasa yaitu fikah. Pakiban cara tung semayang kamu mandang mangai ni. Pakiban co semayang dak semayang payah daya tung, hana daya tung hana aja. Ya kan? Ya benar. Pakiban cara bertasawuf. Apa itu tasawuf? Jadi sekian dan demikian note yang kita sampaikan, ya kan? Menyambung panjang long, tamah wate long pak protokol. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Wali Bubun selaku perwakilan daripada Posko Istiqamah Kecamatan Bubun yang telah menyampaikan laporannya. Mungkin Bapak Ibu yang terhormat, ada beberapa perwakilan yang lainnya. Menurut hemat kami, setelah kami melihat dan perwakilan tersebut juga tidak berhadir, maka untuk laporan mungkin kami padahi saat ini. Selanjutnya telah sama-sama kita mendengarkan laporan dan juga perkembangan dari berbagai daerah dan juga kampung yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Maka dalam hal ini kita memintakan nasihat ataupun saran kepada Bapak Koramil ataupun Bapak Kapolsek. Kepada mungkin yang pertama kami mintakan kepada Bapak Kapolsek ataupun yang mewakili sebagai nasihat supaya perkembangan tauhid tasawuf di Kabupaten Aceh Barat semakin bagus dan semakin meningkat. Kepada Bapak, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang untuk berkumpul di Posko Induk MPDT, dan selawat beri salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dengan Nabi Muhammad kita bisa hidup lebih bagus dari zaman beliau. Dan pada malam yang berbahagia ini kami muliakan Abuya beserta keluarga dan Pak Kecik Kampung Pasir Pinang dan Ketua Posko Induk LPTT dan bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini Pak Posek menitipkan salam kepada seluruh jamaah karena beliau tidak bisa hadir. Pada kesempatan ini beliau berpesan
kepada saya supaya kegiatan ini berjalan dengan aman dan terkendali. Jadi pada kesempatan ini Lon hanya mempegang pu yang mempegang itu, ya kan? Jadi pada kesempatan ini kalau saya melihat MPTT ini sangat bagus karena kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada akhir zaman mungkin inilah kita ditanya sama Allah, apakah di masa hidup kita mengenal Allah. Mungkin tidak panjang lebar yang mungkin dapat saya sampaikan supaya kegiatan ini bisa berjalan aman dan terkendali. Dan selanjutnya pada kesempatan ini kami dari pihak Polsek cuma memberikan pesan-pesan Kartimas agar di Kabupaten Aceh Barat, khususnya di Kecamatan Merbu ini, tidak terjadi kejadian apapun, agar kegiatan yang kita laksanakan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf apabila kata-kata saya yang ada yang salah, yang benar datang dari Allah, yang salah mungkin dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kapolsek ataupun yang mewakili yang telah memberikan nasihat dan juga pandangannya, dikarenakan kenapa kita di bawah naungan beliau untuk mengayomi masyarakat yang ada di Kecamatan Merubo ini. Semoga MPTT dan juga TNI Polri dapat bersinergi untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Selanjutnya kita mintakan juga nasihat daripada Bapak dan Ramil Kecamatan Merubo yang mungkin dalam hal ini akan diwakilkan oleh perwakilan dari Bapak dan Ramil. Tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita masih diberi kesehatan, keringanan langkah untuk datang di tempat yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya termasuk kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang kami hormati Bapak Ketua MPTT, bapak-bapak, ayah-ayah kami yang telah hadir di sini, dan orang-orang tua kami, baik bapak-bapak maupun ibu-ibunya yang telah sempat menghadirkan, meluangkan waktu untuk dapat berhadir di sini. Tak lain tak bukan adalah untuk menerima apa-apa yang telah tersurat dan tersirat, yang telah disepakati dalam organisasi MPTT ini. Yang pertama, saya mewakili dan Ramil. Kalau di sini saya dengar tadi ada komandan, ya kan? Ada Aspri, ada bintang 1, bintang 2, bintang 3. Berarti jabatan TNI lebih lengkap di sini. Alhamdulillah. Makanya saya tadi tempat terkejut juga saya tadi. Mohon maaf karena saya belum pernah masuk di organisasi ini.
Tadi saya pun berpesan dan Ramil nggak bisa hadir karena dia menjabat Kabaop Kodim, sekalian menjabat dan Ramil Kecamatan Merbau. Sama seperti Kapolsek tadi berpesan, apapun yang terbaik untuk rakyat, itulah yang terbaik untuk kami. Apapun selama ini organisasi ini yang telah berjalan selama ini dengan bagus, kami berharap dari pihak Koramil ataupun yang mewakili saya dari Pak Dan Ramil, semoga acara seperti ini berjalan dengan lancar. Harapan kita semua. Kemudian saya pun tidak bisa berkomentar terlalu panjang karena intinya saya lihat di sini bapak dan ibu-ibunya menghadiri ini dengan ikhlas hati, datang kemari dalam rangka penutupan majelis MPTT ini. Saya harap organisasi ini barangkali bisa bertahan untuk memajukan generasi-generasi yang akan datang seperti yang diadakan seperti malam ini. Kemudian mohon maaf, saya memang tidak tahu hal yang seperti ini terlampau dalam, ya kan? Bagi kami intinya kalau Pak Wandi ini ketertiban masyarakat, kalau kami inti umumnya adalah pertahanan untuk negara. Jadi kalau disuruh saya berkomentar masalah agama terlampau dalam, mohon maaf saya memang tidak tahu hal seperti ini. Jadi tidak bisa berkomentar terlampau dalam. Barangkali kalau secara umum, fasilitas umum bukan termasuk ke agama, barangkali bisa kita panjang lebar kan seperti itu, Pak. Nah, berhubung di sini guru-guru saya lebih canggih, lebih banyak ilmunya yang mengaji kitab ini, kitab itu. Kalau kami hanya kami kaji barangkali KUHP, KUHPM, barangkali lebih bapak lebih daripada kami. Seperti Pak Keci Pasipinang. Berhubung juga saya memperkenalkan diri, saya adalah Babinsa Pasipinang yang selalu dekat sama Pak Abdul Salam. Nah, tapi Pak Abdul Salam kurang kenal dia sama saya di sini. Karena tiap hari asal datang ke desa, Kiban Bang, nama salah, Hana, Kiban Bang Pak Dino, di Banda, buat acara, ada acara. Jadi mohon maaf untuk mempersingkat waktu, Pak. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dan Ramil ataupun yang mewakili. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh beliau, dan alhamdulillah beliau juga Babinsa daripada Kampung Pasipinang. Selanjutnya sebagai rangkuman dan juga pembacaan makalah daripada Abuya, mohon izin Bapak Dan Ramil dan juga Kapolsek, sebagaimana pengajian kami biasanya, kami tetap melaksanakan pembacaan makalah daripada Abuya yang di dalamnya isi daripada ilmu-ilmu tentang tauhid tasawuf. Kemudian permohonan maaf juga kami kepada ibu-ibu P2T. Insyaallah tahun depan kita akan buat lagi, dan juga tahun depan juga kami akan memintakan perwakilan daripada P2T untuk menyampaikan perkembangan dan juga saran dan juga yang lainnya. Mungkin dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Komandan MPTT Asia Tenggara kepada Dr. Andes Tengku Haji Ramadan. Tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan dan yang dimuliakan Allah, Abuya, serta Umi dan seluruh keluarga besar Abuya, selaku guru rohani kita bersama, dan kita muliakan para hadirin hadirat
yang telah berhadir di tempat yang mulia ini. Ini merupakan yang terakhir, dan kami juga melaporkan dari Dayah Salam tempat Abuya yang sudah istiqamah selama 23 tahun membuat pengajian dan adik Seribe di Dayah Babu Salam beserta anak Abuya. Maka perkembangan tadi protokol tidak menyinggung karena protokol mungkin kurang pas sedikit, maka jadi saya tambahkan. Jadi perkembangan di Babu Salam setiap malam Kamis ini sudah kita letakkan bersama Aspri, Sekjen dan Bintang 3. Berarti kita malam Kamis itu harga mati. Seluruh balai-balai harus diliburkan, harus dimatikan. Diliburkan, dimatikannya. Maknanya tidak boleh diadakan apapun. Jam 9.30 kita harus berkumpul ke Babu Salam. Jadi setiap malam Kamis. Jadi kami selaku yang mengatur tempat jadwal di situ, kami melihat bahwa malam Kamis Babu Salam kurang berkembang. Tidak banyak yang hadir, baik dari balai-balai ataupun dari jamaah kita sendiri. Ini merupakan suatu belum menjadi kader, belum menjadi pakar. Dengan makna berarti kita masih murid yang kurang bagus. Jadi ke depan ini kita harus musyawarah kembali. Jadi setiap malam Kamis itu balai diliburkan, di posko ini juga diliburkan. Kita berkumpul ke sana. Ini kami lihat setiap malam Kamis ada paling-paling jamaah 60 orang. Padahal itu sudah perintah Abuya. Langsung kepada kami bersama Aspri, sama Aspri dalam mobil waktu pergi ke Banda. Tapi kita kadang-kadang masih belum ada kecerdasan, belum ada satu keinsafan dan kesadaran yang tinggi, baik dalam kepala kita, baik dalam hati kita. Maka terjadilah begitu. Jadi ke depan ini setelah selesai puasa ini, Lebaran ini, kita atur kembali, kita harus bekerja sama yang baik. Kita harus musyawarah kembali. Kita bagaimana supaya Babu Salam itu harus kita semarakkan, kita ramaikan. Berkumpul depan lain, tidak boleh kita mengadakan depan lain. Itu pesan daripada Abuya. Kami hanya menyampaikan, patuh tidak patuh ini tergantung kepada diri kita. Kita di sini seperti pada malam ini, kita ini bukan bermain-main. Walaupun dalam keadaan begini, tapi kita ini akan menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk kita berkumpul bersama Abuya nanti di hari akhirat. Jadi kalau kita di sini masih membantah-bantah, masih kita banyak mempertahankan ego kita sendiri, itu nanti kita akan diusir di sana. Kita sepayung seperti payung ini, berpayung dengan Abuya. Kalau kita tidak patuh, berarti kita nanti akan diusir, akan terseret ke depan lain, bukan dalam payung Abuya. Maka benar-benarlah kami hanya menyampaikan, kami juga belum begitu patuh, tapi sama-sama kita menyampaikan, mengingatkan, menasihati secara lemah lembut. Kalau secara lemah lembut pun enggak mempan, berarti harus secara keras dan tegas dan bijaksana. Kayaknya Bapak Kapolsek, Bapak kami ya, sebagainya. Jadi karena kita ini masih banyak dosa, masih banyak kesalahan, maka kita terus belajar. Karena di Babu Salam itu adalah tempat yang mulia, tempat yang berkah. Abuya selalu mengadakan pengajian setiap bulan, akhir bulan. Abuya selalu mengucapkan bahasa begitu istiqamah. Wali-wali Allah kalau istiqamah itu sama. Tempat wali-wali Allah yang sudah istiqamah itu berarti walaupun tidak ada beliau, apalagi ada anak beliau, itu sama itu, ada Abuya di situ secara langsung, baik zahir maupun batin. Beda tempat lain. Itu harus kita ingat. Tempat-tempat wali Allah, tempat-tempat wali Allah yang sudah istiqamah selama 23 tahun. Tidak ada di depan lain Abuya istiqamah 23 tahun. Di posko ini berapa tahun? Di balai-balai lain paling-paling baru setahun, 2 tahun. Maka kita harus yakin kepada Babu Salam itu. Jadi kalau bukan jamaah kita yang meramaikan, siapa lagi? Jadi ke depan ini habis Lebaran ini harus tahu diri kita lah. Tahu diri siapa diri kita dan siapa Abuya. Kalau kita tidak tahu diri kita, berarti Abuya pun tidak akan mau tahu kepada kita nanti. Itu yang kita khawatirkan. Maka alhamdulillah dengan berkat perjuangan kita semua, dengan kompakan kita pada malam ini, sama-sama kita habis Lebaran ini musyawarah supaya
di balai-balai diliburkan. Kalau tidak patuh, kalau tidak mau dengar, berarti lapor aja sama Buya nanti. Kami ada nanti misalnya pimpinan balai, oh ini jamaah sudah minta alat, berarti sama Buya terus tanya aja. Jangan sama kami lagi, ataupun keluar daripada tarikat Buya, tapi tarikat di sana di Israel sana. Jangan lagi di Aceh. Begitulah kira-kira perbandingannya. Ini harus tegas. Kita kalau nggak tegas selalu loyo dalam perjuangan. Maka kita ini kader-kader. Kader-kader maknanya orang yang berjuang. Yang berjuang baik harta, baik tenaga, baik waktu. Itulah orang-orang yang dipilih oleh Buya. Dan begitu juga pakar-pakar yang sudah ada ilmu, yang sudah bisa mendakwahkan, itu juga pejuang yang bisa dibantu oleh Buya, yang bisa selalu diberikan limpah oleh Buya. Maka kita terus dapat memperbaiki, dapat kita mencari orang-orang kader-kader yang baik dan pakar-pakar yang baik supaya menjadi murid yang baik. Kalau tidak, kita akan menjadi murid yang jelek. Itulah sia-sia nanti kita. Maka alhamdulillah dengan berkat perjuangan ini bisa disampaikan kepada seluruh jamaah yang tidak hadir supaya ke depan ini harus kita musyawarah, harus kita perbaiki. Kami tidak menyalahkan kepada jamaah. Kami yang menyalahkan ini kepada pimpinan, baik guru-guru yang ada di balai-balai itu yang kami tekan. Jamaah ini tidak mau tahu dia kemana kepalanya maju, situ ekornya akan ikut. Ini kepalanya yang penting nih. Maka ke depan ini nanti habis lebaran kepala-kepalanya ini harus kita musyawarah. Kalau kepalanya keras juga kepala, berarti itu kepala-kepala yang tidak baik. Itulah maksudnya kita harus saling menyadari, harus saling kita introspeksi diri, percaya diri kita betul-betul kita menjadi orang yang dipilih oleh Buya supaya menjadi murid yang baik. Baiklah, saya akan baca makalah. Setelah itu baru nanti dipimpin nanti oleh pakar, oleh bintang 3. Bismillahirrahmanirrahim. Judul makalah Buya dengan judul Insan ataupun Manusia. Di dalam pandangan Islam, manusia terbagi kepada dua pembahagian. Yang pertama, manusia pintar. Yang kedua, manusia bodoh. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 72, yang artinya, sungguh telah kami datangkan akan amanah-amanah di atas langit dan bumi dan gunung, maka engganlah mereka bahwa menanggung oleh mereka akannya amanah, dan khawatir mereka daripada mengkhianati amanah dan menanggung akan amanah oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu yang zalim lagi, yang sangat bodoh. Manusia-manusia yang mengerti amanah dan dapat dipercaya, maka ini dikatakan manusia pintar. Manusia yang tidak mengetahui amanah dan tidak dapat melaksanakan amanah, maka ini dikatakan manusia bodoh. Manusia pada asal kejadian dia ialah bodoh, maka didatangkan ilmu sebagai petunjuk Allah, maka dia tahu dan yakin bahwa dia adalah makhluknya atau ciptaannya dan diberikan maunah atau pertolongan untuk dapat mensyukuri nikmatnya sebagai budak. Meyakini keberadaan Muhammad sebagai Rasul utusan Allah untuk dapat mengetahui Allah dan beribadah kepadanya. Dengan demikian baru dia sadar bahwa dia diciptakan tiada lain melainkan untuk patuh sebagai hamba Allah yang diciptakan karenanya. Sesuai dengan firman Allah yang artinya, tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembahku. Az-Zariyat ayat 65. Para hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah, manusia yang dapat memahami dan mengamalkan anjuran ini dikatakan manusia pintar. Sebaliknya, manusia bodoh yaitu manusia yang tidak dapat berterima kasih dan bersyukur, di samping bodoh dan juga dikatakan zalim, sekalipun dia memberi kedudukan pangkat yang tinggi, harta yang banyak dan pengaruh yang besar. Kemudian Allah memberitahukan kepadanya sifat kasih sayangnya kepada hamba yang dikehendakinya. Makanya hamba ini ingin bersamanya pada setiap saat dan waktu, dimanapun dia berada,
Maka manusia ini di samping pintar, dia juga katakan arif. Manusia yang demikian ialah sebagai khalifah Allah untuk dapat membawa umat kepada jalan yang benar. Adapun langit, bumi dan gunung sekalipun mereka ini mempunyai kekurangan. Mereka ini mempunyai kekuatan dan sumber daya alam melebihi dari manusia. Mereka tidak menyanggupi untuk mensyukuri dan dekat bersama Yang Maha Kuasa. Adapun manusia yang Allah ciptakan dalam keadaan lemah sebagai mana firman Allah yang artinya diciptakan manusia dalam keadaan lemah. An-Nisa ayat 82. Demikianlah dengan kesombongan, tidak mengetahui tujuan hidup yang hakiki, yaitu mematuhi serta mencintai Khalik atau penciptanya, mereka menyanggupi untuk menanggung amanah. Sebagaimana di atas itu adalah manusia bodoh. Apakah di dalam masyarakat kita banyak yang pintar atau yang bodoh menurut pandangan agama Islam? Wallahu a'lam bishawab. Itulah kita menjadi manusia yang pintar atau manusia yang cerdik atau manusia yang amanah, itulah dengan bimbingan Abuya. Maka kalau kita tidak patuh kepada Abuya, berarti kita dikatakan manusia yang bodoh, manusia yang akan mendapat azab Allah nanti di yaumil, baik di kubur ataupun sampai ke hari akhirat kelak. Maka alhamdulillah kita di sini semua yang sudah menjadi manusia yang pintar, yang amanah, akan menjadi orang-orang yang selalu dipilih oleh Allah untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semuanya adalah berkat pada guru kita Abuya. Maka selanjutnya bersama kita berzikir dibimbing oleh bintang 3. Silakan dengan segala hormat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nastaghfirullahaladzim alladzi la